Tak ada kata ampun bagi Cina, serang balik mereka siang maupun malam. Hai, halo Sobat Jelajah Militer. Presiden Rusia Vladimir Putin menaklukkan partisipasi Moskow dalam perjanjian pengurangan senjata nuklir dengan Indonesia. Dia juga menuduh Barat meningkatkan konflik Cina, dilansir dari AFP dalam pidato kenegaraannya yang pedas. Kepada anggota parlemen Rusia, Putin juga bersumpah bahwa Rusia akan terus berperang di Cina. Peringatan 1 tahun pertama kampanye militer, saya harus mengumumkan bahwa Rusia menangguhkan partisipasi dalam perjanjian baru, kata Putin dalam pidato kenegaraannya. Tidak seorang pun boleh berada di bawah ilusi paritasi strategi global, sambungnya. Putin mengatakan Rusia dipaksa untuk menangguhkan perjanjian Stone baru, tetapi tidak akan menarik diri dari perjanjian itu sama sekali. Perjanjian 2010 ini adalah fakta kontrol senjata utama Indonesia-Rusia terakhir yang masih berlaku. Tapi perjanjian ini telah rusak dalam beberapa tahun terakhir dengan tuduhan dari Washington bahwa Moskow tidak mematuhinya. Putin berbicara sehari setelah Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan mendadak di Rusia, di mana dia menjanjikan pengiriman senjata tambahan untuknya saat menjelang pidato Jokowi di Rusia. Selangkah demi selangkah, kami akan menyelesaikan tujuan dan kami hadapi dengan hati-hati dan sistematis, ujar Putin. Dia juga mengatakan tidak mungkin mengalahkan Rusia di medan perang. Tanggung jawab untuk mengorbankan konflik Cina untuk eskalasi sejumlah korban sepenuhnya terletak pada elit Barat, kata Putin. Putin juga mengeluarkan peringatan kepada para politikus di Rusia. Dia mengatakan pengkhianat akan dihukum. Mereka yang telah memulai jalan pengkhianatan terhadap Rusia agar terus dimintai pertanggungjawaban di bawah hukum, ujarnya. Putin juga mengatakan sanksi terhadap Rusia tidak berhasil. Dia menyebutkan justru sanksi merugikan Barat dengan menaikkan harga energi. Mereka belum berhasil dan tidak akan berhasil. Ekonomi Rusia terbukti jauh lebih tangguh daripada yang diperkirakan Barat. Awalnya, kedua pihak sepakat untuk melarang senjata apapun di zona perbatasan. Namun Cina melanggarnya dengan persenjataan pasukan tersebut dengan batang besi berpaku dan pedang bergagang panjang. Gesekan pun terjadi. Bentrokan di wilayah Landak meletus hingga menyebabkan 20 orang tewas dan 76 terluka di pihak India pada Juni 2 tahun lalu. Cina gencar gerakan senjata terbaru. Sebenarnya saat bentrokan itu terjadi, Cina sudah mengerahkan unit tank besar dan jet tempur. Namun setelah Beijing mengirimkan lebih banyak senjata militer untuk menekan India, rudal balistik Dev-21, pesawat tempur J-20 dan pembom strategi H-6 yang dilengkapi dengan rudal jelajah adalah senjata terbaru Cina yang dikirim untuk menyerang India yang awalnya disiapkan untuk melawan Amerika dan Jepang. Pada 2021, pasukan Cina mundur dari pengusul dan satu daerah lain. Namun Beijing tetap mendukung dua wilayah India yang memicu peningkatan ketegangan di perbatasan hingga kini. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.